Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin satu emiten saham blue chip yang fundamentalnya bagus tapi harganya udah terdiskon 30%. Apakah ini opportunity untuk beli barang bagus di harga yang murah untuk investasi kita di 2024 ini? So, udah pasti videonya akan menarik, jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Oke, video ini akan gue buka dengan cover gambar ini, yang pasti kalian udah tahu perusahaan yang akan gue bahas adalah Astra. Yes, Astra International dengan ticker ASII yang gue kasih judul Too Big to Fail. Ya, apa yang akan gue bahas ini ada kurang lebih 4-5 outline ya yang akan gue bahas di sini. Yang pertama adalah kenapa harga Astra turun terus. Oke, yang kedua, harga wajarnya di berapa? Oke, karena turun, kalau misalkan masih mahal, ya jangan dulu gitu kan. Terus yang ketiga, kira-kira kapan waktunya untuk serok? Terus pasti yang keempat, yang paling bakal banyak banget ditanyain, yaitu masuknya di harga berapa nih, supaya worth it. Nah, makanya di sini gue bakal hitungin harga wajar dan diskonnya ke harga sekarang. Oke, kita langsung mulai. Slide yang pertama adalah kisah tentang turunnya sang blue chip. Ya, kita tahu Astra International ini adalah perusahaan besar yang bukan kaleng-kaleng lah. Dia beroperasional udah puluhan tahun di Indonesia. Produknya juga kita tahu ini market leader banget. Kendaraan-kendaraannya itu mungkin menguasai pangsa pasar 60, 70, sampai bahkan 80% ya, tergantung motor atau jenis mobilnya. Nah, uniknya saham Astra ini udah turun hampir 30% ya dalam 5 bulan terakhir di 2023. Ya, dari periode Agustus 2023 sampai Januari 2024 per video ini dibuat. Ya, Astra turun dari 6.800 sampai sempat menyentuh level 4.900-an. Yang artinya ya udah hampir 30%. Bayangin ya, saham sebesar Astra yang levelnya blue chip ini terdiskon sepertiga valuasi perusahaannya. Nah, pertanyaannya selalu, bro, kira-kira apa tuh faktor penyebabnya? Kenapa bisa turun sebanyak ini? Pasti nggak mungkin dong kalau perusahaan baik-baik aja, investor buang barang sampai dropnya parah banget kayak gini. Gue bakal bahas penyebabnya di slide selanjutnya. Oke, let's go. Mungkin nih, ada 3 penyebab utama yang rame banget orang bicarakan. Ya, gue bakal kutip dari berita, jadi pastinya ini valid ya, karena dari berita. Yang pertama adalah Daihatsu ya, yang ketahuan memanipulasi data uji keselamatannya. Ini berdampak cukup besar ya, karena ini berhubungan sama good corporate governance. Karena kalau perusahaan baik itu dia pasti jujur kan, nggak mungkin memanipulasi data kayak begini. Nah, khawatirnya kita sebagai investor, dia aja bisa memanipulasi data yang penting, data yang berhubungan sama keselamatan. Berarti dia bisa juga memanipulasi kita nih sebagai investornya. Itu yang dikhawatirkan dari news ini. Yang kedua adalah harga LCGC yang naik di tahun 2023 atau bahkan sampai 2024 nanti. Ya, kita tahu lini bisnis Astra ini di LCGC perannya besar banget ya. Yang mana mobil LCGC saat ini kalau kita lihat ya mostly dikuasai sama produknya Astra. Jadi kalau misalkan naik, nanti dikhawatirkan daya beli masyarakat nggak cukup. Akhirnya masyarakat pindah brand gitu ya, nggak belanja di Astra lagi. Sebenarnya dikhawatirkan itu. Terus yang ketiga adalah raksasa otomotif China, BYD, yang masuk ke Indonesia di tahun 2024 ini. Ya, ini juga jadi ancaman karena khawatirnya nanti akan terpecah gitu ya konsumen Astra karena ada BYD yang full elektrik dan harganya sangat-sangat terjangkau. Ini yang dikhawatirkan. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah 3 news ini berdampak ke kinerja Astra yang bikin pendapatan atau net income-nya turun? Kita bakalan lihat. Nah, di sini sebelum itu mulai, gue mau kasih tahu bahwa bisnisnya Astra, ASII, itu bukan cuma jualan mobil. Tapi sebenarnya ada bisnis-bisnis lain juga gitu ya. Kayak contohnya dia juga punya di financial sector ya. Di sini ada asuransi, ada kredit dan lain-lain. Terus ada juga pertambangan ya, jual alat tambang ya, kayak kita tahu anak usahanya ada United Tractor ya. Terus ada agriculture juga, di mana dia punya Astra Agrolestari yang main sawit di situ. Terus dia punya infrastruktur juga dan logistik. Udah gitu dia ada di divisi IT-nya juga. Terus yang terakhir itu ada juga di divisi propertinya. Ya, jadi ini 7 lini bisnis utama Astra.
Nah, ternyata banyak ya lini bisnis Astra, bukan kayak yang kita tahu aja gitu jualan mobil motor, tapi ada juga nih sektor-sektor lain. Dan uniknya ternyata jualan mobil dan motor itu bukan jadi penyumbang utama profitnya Astra. Nah, kaget kan? Mungkin ya selama ini kita kenalnya jualan mobil motor, tapi sebenarnya ada sektor lain yang jadi penyumbang lebih besar. Ya, kita bakalan lihat ya di slide selanjutnya. Dan lini bisnis itu adalah dari sisi heavy equipment, mining, construction, dan energy. Ya, kita bisa lihat di sini, di chart yang bawah sini, di tahun 2022 ya, 9 bulan pertama sampai September, itu 43% pendapatan bersih atau profitnya Astra itu disuplai oleh heavy equipment, mining, construction, and energy sektor. Sedangkan yang jualan-jualan otomotif itu, mobil-mobil itu cuma 31%. Terus di 2023 sama masih gitu ya. Di bagian heavy equipment, mining, construction, energy ini masih menyumbang lebih besar terhadap pendapatannya si Astra, yaitu 36%. Sedangkan sektor otomotifnya yang jualan mobil, motor, dan servis itu cuma 35%. Ya, jadi terbukti bahwa pendapatan terbesar Astra itu ternyata terpengaruh oleh bisnisnya yang ada di construction, mining, energy, dan penjualan alat berat. Nah, tapi ada threat atau ancaman lain juga selain 3 berita yang tadi di awal gua bahas ya. Ada ternyata threat lain yang lebih mengganggu kinerjanya Astra ya, yaitu dari anak usahanya United Tractor. Ya, jadi FYI aja, seluruh lini bisnis Astra yang tadi gua bahas, itu di tahun 2023 sebenarnya kinerjanya baik ya, ditopang oleh pemulihan pasca pandemi COVID yang terus berlanjut, ditambah lagi juga ada pemilu ya di tahun 2024, nanti mungkin setelah selesai ini bakalan running lagi, bisa menurut gua itu masih bakalan perform bagus gitu ya. Nah, yang turun adalah dari sisi United Tractor. Ya, karena kita tahu dia pertambangan, jualan alat berat, yang mana kita sama-sama tahu harga komoditas dunia ya di tahun 2023 ini turun dibanding 2022. Ya, pasti usaha miningnya Astra pendapatannya bakalan terdampak. Begitu juga ke penjualan alat beratnya yang bakalan turun. Karena pesanan dari kontraktor-kontraktor pertambangan lain itu nggak akan sebanyak 2022, di mana mereka semua lagi kenceng-kencengnya ekspansi untuk pertambangan. Karena mumpung harga jual komoditasnya lagi tinggi. Nah, sedangkan di 2023 ini turun, jadi pasti mereka juga akan menurunkan produksi. Jadi pemesanan alat berat turun, udah gitu profit dari jualan komoditinya buat Astra ini ya turun juga. Terus udah gitu ancaman lainnya adalah investasinya si Astra ini ya. Jadi Astra ini melakukan investasi ke beberapa perusahaan kayak Hill ya, kayak Hermina dan Goto. Itu juga mengalami floating loss ya, atau lagi rugi. Jadi harga belinya di atas, sedangkan sekarang lagi turun nih. Tapi itu kan unrealized ya. Jadi selama perusahaan atau sahamnya belum dijual ya itu tidak terrealisasi gitu. Jadi cuma laporan aja gitu. Tapi sebenarnya dia punya kepemilikan yang sama-sama sebelumnya. Menurut gue ini yang lebih jadi threats buat Astra yang bisa bikin harga sahamnya turun. Ya wajar aja lah ya, ada adjustment karena anak usahanya emang nggak growth gitu ya si United Tractor ini. Oke, kita lanjut. Sekarang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Astra di harga sekarang ini sudah murah gitu ya, dengan penurunan 30%, dengan threat ancaman yang tadi gue udah bahas. Nah, gue bakalan kasih lihat kalian data perhitungan valuasi dari Astra berdasarkan kinerja ya. Yang pertama, gue akan membandingkan rata-rata PE ya 5 tahun terakhir. PE ini artinya price to earning. Jadi harga sahamnya atau valuasi keseluruhan company-nya dibandingkan dengan kinerja atau kemampuan dia menghasilkan laba. Kalau misalkan profitnya banyak, wajar dia dihargai mahal. Tapi kalau profitnya sedikit, ya wajar juga dia dihargai murah atau wajar harga sahamnya turun. Nah, Astra ini sudah divaluasi kurang lebih PE-nya sekitar 6. Yang adalah mirip valuasi Astra ketika musim pandemi COVID. Kita tahu semua saham waktu itu turun. Waktu itu kita bilang kan murah ya. Nah, sekarang Astra itu sudah semurah itu kayak valuasinya yang jeblok di tahun 2020. Bro, padahal kan harganya masih di atas harga pandemi COVID. Waktu itu kan 3 ribuan ya. Iya, bener. Ya, sekarang emang harganya masih 4.900, tapi kenapa dibilang sama? Karena ini gue compare dengan earnings-nya, kemampuan Astra menghasilkan laba.
Artinya, di harga yang lebih mahal dibandingkan COVID gitu ya, Astra juga mampu berhasil membukukan laba di tahun 2023 ini jauh lebih tinggi dibanding pasca pandemi COVID. Ya, kalau misalkan kita lihat ini hampir 2 kali lipatnya, walaupun yang Q4 belum keluar, tapi pendapat gue menurut gue bisa kok double gitu ya dari waktu dia pas pandemi COVID. Makanya secara PE, price to earning, walaupun price-nya mahal, tapi karena faktor pembagi earnings-nya ini lebih tinggi, jadi sekarang valuasinya tuh udah mirip, kurang lebih di PE sekitar 6. Ya, ini menurut gua nggak make sense sih. Perusahaan yang kinerjanya masih bagus, tapi tervaluasi murah seperti waktu COVID, yang mana kita tahu waktu itu kinerjanya pasti jelek gitu kan, karena nggak banyak yang belanja mobil, motor, apalagi perusahaan-perusahaan nggak mau ekspansi alat berat kan. Jadi menurut gua secara PE, harga sekarang ini sudah murah. Ya, ini berdasarkan PE. Gua akan kasih satu perbandingan lagi. Berdasarkan book value ya, PBV. Ini berdasarkan total nilai asetnya dia. Nah, sewajarnya total nilai aset Astra itu kurang lebih divaluasi 1,5 kali dari price to book value-nya. Nah, kalau sekarang kondisinya itu ada di sekitar 1,1 kali book value-nya. Yang artinya ada upside kurang lebih 1,1 ke 1,5 itu 0,4 book value gitu ya. Artinya masih ada upside potensial kurang lebih 30-40% gitu ya. Itu secara book value-nya. Nah, mindset yang di sini gue mau ajarin ke kalian adalah kita tahu pasti pas pandemi COVID harga saham murah terus naik gitu ya. Tapi ada beberapa di antara kita yang pas harganya murah itu nggak berani masuk gitu. Artinya ketinggalan atau kelewatan momentum untuk serok barang bagus di harga yang murah. Nah, sekarang gue mau kasih tahu bahwa Astra ini saat ini sudah semurah saat dia drop di pandemi COVID tahun 2020. Jadi buat kalian yang waktu itu kelewatan kereta, nah sekarang keretanya datang lagi nih. Ya, ada potensi kita masuk ke Astra di harga yang semurah ini. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kalian nih. Kalian mau serok atau enggak? Gitu ya. Kalau misalkan kalian dulu merasa kelewatan, ya saran gue jangan sampai kelewatan momen-momen ini. Ini boleh di screenshot lah, boleh di save ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke perhitungan harga wajar Astra. Harga wajarnya di berapa, bro? Oke, gue bakal to the point aja ya. Dengan memperhitungkan kinerja mayoritas segmen bisnis ASII yang baik dan data historical, ya, didukung oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan pemilu 2024, maka gue menghitung valuasi Astra atau harga wajar ASII berkisar di 9 sampai 11,4 kali forward PE. Yang artinya seharusnya dia dihargai 9 sampai 11,4 kali lipat dari earnings yang dia hasilkan. Oke, nah proyeksi earnings per share Astra menurut gua untuk tahun 2023 itu akan berada di range 760 sampai 880 rupiah per lembar sahamnya. Nah, maka gua bakal kalikan earnings ini yang paling kecilnya aja 760, gua kalikan 9 ya, yang mana itu adalah harga wajar Astra menurut gua, dan kita bakalan dapat harga wajar atau target price Astra buat gua ada di 6.840. Dan gue garis bawahi, ini masih perhitungan konservatif. Bisa lebih atau enggak? Menurut gue bisa-bisa aja, tapi gue nggak bakalan ngomong terlalu jauh dulu ya. Gue rasa target ke 6.840 itu sudah memberikan kita profit yang kotos-kotos banget. Kita bakalan lihat ya. Kalau di-compare sama dia bottomnya ya, di sekitar 4.900 atau mungkin ya 5.000 lah ya. Anggaplah dia naik sampai ke 6.840, itu sudah memberikan return hampir 30%. Ya, pastinya outlook gua ini kurang lebih bakalan berlangsung selama 2024, yang artinya 1 tahun maksimal gitu ya. Nah, kalau dengan periode 1 tahun kita bisa dapat profit hampir 30%, menurut gua itu udah jauh dari kata cukup. Ya, menurut gue ini sangat-sangat visible, yang mana kita lihat secara teknikal, ini juga ada resistance ya, ada target pergerakan teknikal yang seharusnya bakalan menguji level 6.800-an. Yang mana ini sangat-sangat inline secara teknikal dan fundamental harga wajar yang udah tadi gue hitung. Gimana? Conviction-nya udah mantap dong? Lanjut, kita lihat ya. Sebenarnya rekomendasi Astra ini sudah gua share di grup ya. Kalian bisa lihat di situ ada tanggalnya. Baik yang buat trading pendek atau buat yang investment jangka menengah, ini gua share. Nah, buat kalian yang mau dapat signal-signal kayak begini, mau buat invest, buat trading, kalian bisa juga ya join ke grup ini. Buat cara joinnya gimana, langsung aja DM ke Instagram gua, bilang aja kalian dapat rekomendasi dari video YouTube gua yang
ini. Nanti gue bakal invite kalian buat join juga ke grup ini. Nah, barang yang tadi gue udah punya, gue rencananya sih bakal keep terus. Karena dari research gue yang gue share juga di video ini, gue dapat beberapa kesimpulan ya. Yang pertama adalah harga Astra saat ini sudah under value. Ya, sudah murah. Kalau kalian suka investment teorinya Pak Low Keng Hong, ini sudah Mercy di harga angkot lah ya. Nggak di harga bajai banget, tapi udah harga angkot, kita dapat Mercy. Artinya sudah under value gitu ya. Terus investor berpotensi mendapatkan yield dividen 7% lebih yang bakalan dibagi kurang lebih di pertengahan 2024 berdasarkan historical ya. Itu yieldnya 7% lebih. Ini mantap banget kan? Kalau tadi udah dapat return hampir 30% ditambah dividen 7%. Ya, bayangin aja udah profit berapa gitu ya dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, menurut gua ini adalah momentum yang tepat untuk akumulasi Astra ya. Memang best price-nya kalau bisa di bawah 5.000, tapi seandainya nggak bisa, takut nggak dapat, ya udah cicil-cicil aja 5.150 ke bawah, itu udah boleh masuk. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja DM ke Instagram gua. Jangan lupa share video ini ke temen, keluarga, pacar, siapapun supaya mereka kebagian cuan juga. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jadi tambah referensi untuk kita semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.